Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah wa salaman alaika ya Rasulullah. Let's open our meeting by reciting Suratul Fatihah. May Allah give us the benefit science. Mari kita awali dengan Suratul Fatihah. Semoga perkuliahan kita pada sore hari ini dapat yang bermanfaat. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala ala dunia. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baik, untuk materi kita pada pertemuan yang keempat ini tentang Arkanul Iman ya. Setelah kemarin kita fokus pada Arkanul Islam. Rukun Islam itu ada 5. Saya rasa kalian sudah banyak yang mengetahui ini. Dan sekarang kita rukun Arkanul Iman ya, rukun iman. Di mana ini rukun iman menjadi fondasi kedua. Setelah kita rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Ini menjadi bukti keabsahan kita sebagai seorang mukmin. Ada muslim, ada mukmin. Apa perbedaannya? Saya serahkan kepada materi Audia Resti Miranti untuk menjelaskan. Silakan pada yang bertugas untuk dipersiapkan materinya. Bisa langsung di-share ya, tanpa jadi host. Silakan. Pak, yang dijadiin host Linda, Pak. Soalnya pakai laptop Linda. Linda, oke, Linda. Linda ya. Linda. Ya, sudah. Silakan Linda. Sudah bisa untuk... Maaf Pak, yang dijadiin host yang Linda yang satunya aja Pak. Ada berapa Linda sih di sini? Linda yang Linda aja nggak pakai D ya? Iya. Oke. Linda aja nggak pakai D. Linda aja. Sebentar. Sudah, silakan. Udah muncul belum? Ya, alhamdulillah sudah. Sudah. Linda Dwi Kusumawati ya, Audia Resti Miranti. Okay. Please go ahead. The time is for you. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi kelima, yaitu Arkanul Iman. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Linda Dwi Kusumawati, dan teman saya. Saya Audia Resti Miranti. Untuk materi selanjutnya yaitu Arkanul Iman. Apa itu Arkanul Iman? Arkanul Iman atau rukun iman merupakan pilar keimanan yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Ada 6 rukun iman yang perlu diketahui dan diyakini umat Islam. Secara bahasa, iman berarti membenarkan, sementara untuk syariat Islam, iman artinya mengakui secara lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Pokok-pokok kepercayaan dalam agama Islam terkandung dalam rukun iman. Rukun iman dalam agama Islam ada 6, yaitu sebagai berikut. Iman kepada Allah. Mengimani Allah berarti kita percaya adanya keberadaan dan bahwa hanya Allah satu-satunya pencipta semesta ini yang menguasai dan mengatur segalanya. Dengan mengimani Allah, maka kita juga harus percaya dengan semua nama dan sifat baik Allah. Contohnya, melakukan sholat 5 waktu, melaksanakan kewajiban membayar zakat, berbakti kepada kedua orang tua, dan lakukan segala amalan yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iman kepada malaikat. Malaikat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dibuat dari cahaya. Iman kepada malaikat berarti kita percaya akan keberadaan mereka dan bahwa mereka adalah makhluk Allah yang taat dalam melaksanakan perintah Allah, juga makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Dari banyaknya malaikat, ada 10 yang wajib kita ketahui, yaitu Jibril bertugas menyampaikan wahyu, Mikail memberi rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, Munkar dan Nakir menanyai dalam kubur, Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, dan Ridwan menjaga pintu surga. Contoh iman kepada malaikat yaitu cara mengimaninya dengan meniru sifat baik dari malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa ada malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik dan buruk kita. Dalam hidup di dunia, pastikan Anda memperbanyak perbuatan baik. Iman kepada kitab Allah. Dr. Abdul Majid Az-Zindani menerangkan bahwa beriman kepada kitab Allah artinya membenarkan secara pasti bahwa seluruh kitab tersebut diturunkan dari sisi Allah dan bahwa Allah berbicara secara hakiki dengan kitab-kitab tersebut. Contohnya membaca, menghafal, dan mengamalkan apa yang terkandung dalam kitab Allah di kehidupan sehari-hari. Bagi seorang muslim, yaitu dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Audia Resti Miranti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Linda, selebihnya saya ambil alih. Dan rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul. Kita wajib mengimani bahwa Rasul Allah adalah orang-orang yang terpilih menjadi perantara membawa kebaikan untuk makhluk Allah. Nabi Muhammad sendiri diturunkan sebagai nabi terakhir yang membawa kebenaran atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, kita dapat meyakinkan dengan percaya semua itu. Contohnya, rajin membaca sholawat Nabi setiap hari. Kedua, menjalankan sunnah dari Rasulullah yang telah diajarkan. Dan yang terakhir, meniru sifat baik para Rasul yang telah Allah pilih. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada segala yang Allah beritakan dalam kitabnya dan dikabarkan pada Rasulnya tentang apa saja yang akan terjadi setelah kematian, seperti siksa kubur, nikmat kubur, kebangkitan, pengumpulan manusia, lembaran amal, hisab, mizan, al-haud, asyirat, syafaat, surga, dan neraka. Dan apa saja yang telah Allah janjikan kepada umatnya. Contohnya, membaca Al-Quran dan maknanya. 2. Memberi sedekah pada orang-orang yang kurang mampu. Contoh ketiga, sholat 5 waktu. 4. Membantu teman yang kesusahan. 5. Berzikir. Dan yang terakhir, menghindari perbuatan buruk. Dan rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Menurut bahasa, qada berarti ketetapan. Sebelum manusia lahir dan sebelum dunia tercipta, Allah sudah punya ketetapan. Qada tertulis pada kitab Lauhul Mahfuz. Baik tentang hidup, kebaikan, keburukan, dan kematian. Sementara, qadar menurut bahasa berarti ketentuan atau kepastian Allah. Sedangkan berdasarkan istilah, qadar berarti penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah. Termasuk yang sedang terjadi, akan terjadi, dan belum terjadi. Hubungan qada dan qadar tidak bisa dipisahkan, karena qada merupakan rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan. Dua kata ini juga dikenal sebagai takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan mudarat, pastilah ada musalat. Dan pandai bersyukur baik saat mendapat musibah maupun mendapat kebahagiaan. Dan yang terakhir ada dalil dari rukun iman. Untuk memperkuat penjelasan tentang rukun iman, dalam Al-Quran pun telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 136, yaitu
Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri faqad dalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Sebelum kita tutup presentasi hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akhiri presentasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya. Cukup komprehensif ya. Karena sudah jelas di sini. Kalian semua sudah mengetahui tentang apa itu rukun iman, ya, apa itu rukun Islam. Itu materi yang selalu terulang dari kita UI, kita MTS, MA, bahkan sampai perguruan tinggi pun masih diajarkan. Apa tujuannya? Agar kita meyakini bahwa keimanan kita sebagai seorang mukmin atau muslim itu dipertanyakan kalau tidak bisa memahami rukun Islam dan rukun iman. Ini fondasi awalnya. Kamu kalau bangun di rumah untuk 3 tingkat, 4 tingkat, maka awalnya harus kuat dulu. Kalau udah kuat, nanti ke atasnya nggak masalah. Nah, seperti itulah. Ya, seseorang itu dikatakan ya, dia beriman atau tidak, itu kalau sudah sempurna rukun Islam imannya. Makanya ketika orang Arab Baduy dia mengatakan Kulu amanna, kita telah menjadi orang yang mukmin. Kata Allah, tidak, kamu belum menjadi orang yang beriman. Tapi kamu menjadi muslim. Karena sebatas dia bersyahadat, sholat itu baru muslim. Ya. Maka tingkatannya pertama itu muslim. Kalau muslimnya udah mantap, syahadatnya, sholat, dan zakatnya, naik keretanya menjadi mukmin. Itu orang yang beriman. Ya. Orang beriman ini, baru nanti kalau masih bagus lagi keimanannya, naik lagi keretanya menjadi ihsan atau muhsin. Ya, nah ini iman, Islam, dan muslimnya satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Makanya kalau bisa, ya kamu tadi rukun iman kita udah tahu, pertama percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, ada kitab, ada Rasul, hari kiamat, dan takdir baik dan buruk. Ya. Terkait masalah takdir ini ada 2 sebab ya, baik dan buruk itu harus kita yakini. Jangan hanya kamu yang baik aja mau, yang buruknya nggak mau. Kemarin ketika tragedi Sus Kanjuruhan Malang, kalau bicara perspektif iman itu udah takdir dari Allah. Ya, itu buruk, takdir buruk ya, diterima. Kita percaya bahwa mereka sudah menjadi korban dari gas air mata dan lain sebagainya. Itu takdir dari Allah. Ya, ketika kita bekerja sesuai dengan SOP, tapi ternyata kita nggak mendapatkan hasil yang kita harapkan. Ya, yang penting udah ikhtiar, itu takdir. Dan takdir itu bisa dirubah. Ya, ada yang tidak bisa dirubah. Ada takdir yang bisa dirubah, namanya takdir mu'allaq. Mu'allaq ini takdir yang digantungkan. Ini masih bisa dirubah. Contoh, kamu ditakdirkan terlahir sebagai orang yang IQ-nya mungkin tidak pintar orang lain. Tapi kamu tekun, mau belajar, mau tiap hari baca buku. Nanti dari situ, yang tadi kamu hanya mungkin grade-nya hanya 70, jadi 90. Jadi bisa dirubah dengan ketekunan kamu. Atau rezeki kamu yang tadinya ya mungkin kamu dikasih sedikit, tapi karena kamu ulet bisa dirubah.
Tapi ada yang bisa dirubah, yaitu jodoh, yaitu maut. Ini udah mubrom, nggak bisa dirubah. Intinya adalah kita harus percaya bahwa segala yang terjadi di muka bumi ini semua atas ketentuan Allah. Ya, makanya di para paling tinggi, paling kanan ini agar kami bisa memahami. Dan untuk cek pada hari kiamat sudah barang tentu. Islam percaya banyak ayat yang menjelaskan itu. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah kamu kan bahas itu Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah wa ma'adraka Mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mamsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ini serem ini. Kamu kalau bisa memahami ayat arti dari ayat Quran itu serem itu. Nanti di hari kiamat bayangkan wa takunul jibalu kal ihnil manfus, Allah jadikan gunung itu seperti bulu yang berterbangan. Coba bayangin. Gunung di sini ada di Jakarta ini ada Gunung Sahari sama Gunung Agung ya. Kalau di Bogor Gunung Salak ya. Gunung Asang, Pak. Makanya seperti bulu yang berterbangan, coba itu gunung loh. Gimana manusia yang cuma seupil? Mau gimana kita ada di sana? Ya, Wano ini luar biasa sekali nih. Ya. Oke, baik, saya buka pertanyaan saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari kalian, silakan. Tadi udah cukup jelas dari materi ya. Bagus tadi ya materinya Audia dengan Linda ya. Oke, silakan untuk pertanyaan dari teman-teman terkait rukun iman dan rukun Islam. Silakan. Nggak ada ya? Alhamdulillah kalau nggak ada ini ya, paham semua berarti. Mungkin habis keguyur hujan, jadi mudah memahaminya ya. Jadi di mana-mana soalnya ini ya. Nggak ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah kalau nggak ada. Ya. Kalau nggak ada berarti saya anggap semua udah paham semua nih. Ya, rukun iman. Tadi pertama cek kepada Allah. Nah, di mana bahwa adanya langit dan bumi ini bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas itu bahwa adanya alam semesta ini bukti adanya Allah, dan nggak mungkin yang menciptakan alam semesta ini keindahannya tidak lebih indah dari ciptaannya, kan nggak mungkin. Ya, ketika Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu begitu indah. Nah, penciptanya bagaimana untuk lebih indah lagi? Adanya diri kita juga bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tolong kamu jangan berpikir tentang zat Allah, tapi berpikirlah tentang ciptaan Allah. Sekali lagi, berpikirlah tentang zat Allah, jangan berpikir tentang berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Misalnya begini. Ketika Allah belum menciptakan langit dan bumi, itu kira-kira Allah ngapain ya? Apa Allah main HP gitu, bikin status BTA gitu kan? Ya. Kan kalau di langit dan bumi belum ada manusia, Allah ngapain? Atau misalnya yang dibalik, anggaplah semua sudah masuk surga yang baik-baik, yang bikin neraka. Dah tempatnya masing-masing. Terus Allah ngapain? Allah nggak ada kerjaan gitu, bikin BTA lagi atau bikin dunia baru lagi. Jangan pikir ke sana. Otaknya terbatas. Ya. Jangan tentang zat Allah, tapi berpikir tentang ciptaan Allah. Apa yang ada dalam diri kita, kita pikirkan. Oh, kenapa hidung kita ini lubangnya ke bawah? Kenapa nggak ke atas saja lubangnya? Jadi kalau hujan kan kamu tadangin begini gitu kan? Kenapa kok alis mata kita ini kok nggak panjang-panjang segini aja? Sementara rambut kita ya itu kalau dipotong panjang lagi. Tapi kok alis segini-gini aja nih, itu kenapa? Nah itulah berpikirlah tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang zat Allah. Kalau terlalu dalam tentang zat Allah, nanti tauhidnya terlalu berlebihan, dan itu kelewatan terjadi error. Ya. Ini saya mahasiswa yang usuluddin ini yang pikirannya error. Yang kedua, percaya kepada malaikat Allah. Malaikat mungkin yang kamu ketahui hanya 10 ya, tadi dijelaskan oleh Allah. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Wakil, Fatih, Ridwan, Malik. Sejatinya malaikat itu ribuan bahkan jutaan. Bukan banyak lagi. Ini banyak. Kok kenapa cuma 10 yang harus dihafal? Karena yang 10 ini berhubungan dengan manusia. Yang 10 ini dengan manusia. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Berarti kan berhubungan dengan para nabi, dengan manusia. Ya. Loh, Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu sama nabi dan rasul, Pak. Berarti sekarang setelah nabi rasul udah nggak ada, Jibril nggak ada kerjaan atau pensiun dini.
Karena Nabi Muhammad terakhir, udah nggak ada wahyu lagi. Dianggap pensiun dini, tapi Malaikat Jibril itu sedang ya memberikan ilmu kepada mereka-mereka yang sudah wafat, terutama yang belum balik ya. Yang belum balik itu dalam satu riwayat dijelaskan diajarkan membaca Quran oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Ini tugasnya memberi rezeki. Memberi rezeki ini termasuk yang menurunkan hujan itu Malaikat Mikail. Berarti kan dia berhubungan dengan manusia. Israfil meniup sangkakala, artinya meniup trompet, adanya di kiamat berhubungan dengan manusia. Israel, wah ini sangat berhubungan ini. Ya, yaitu tugasnya mencabut nyawa. Makanya kamu kalau punya anak, punya keponakan, punya cucu, jangan dikasih nama Israel. Ya, nanti kalau kamu udah tua, siapa yang datang Israel kek? Padahal cucu kamu, cuma namanya Israel. Takutnya mencabut nyawa itu ya. Itu berhubungan dengan manusia. Dan yang paling halus dicabut nyawanya itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang bisa menceritakan itu Nabi Idris. Nabi Idris ini, Adam Idris itu yang kedua ya. Beliau dicabut nyawanya, setelah dicabut, dihidupkan kembali. Untuk menceritakan bagaimana rasanya sakaratul maut. Yang beliau menjelaskan, sakaratul itu sakitnya luar biasa. Seperti badan kita ini hidup, ya kita hidup disayat dengan 70.000 sayatan pedang, Masya Allah. Itu Nabi loh, paling halus. Model-model kita ya, suka bohong, suka ninggalin sholat, ya kadang suka ya indisipliner. Nah ini jadi tibar buat kalian ya. Lalu ada malaikat Munkar Nakir, beliau bertugas bertanya dalam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Wah enak dong Pak, kita udah tahu pertanyaan kubur. Kita tinggal jawab aja Pak. Nah, kamu bikin ujian. Ya, sekalipun nanti kamu udah tahu nih pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhanmu, ya kamu jawab Allah Robbi, itu nggak bisa begitu. Karena yang jawab bukan kamu, tapi amal ibadah kamu. Mulut kamu tuh dari kunci. Surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Di mana kami tutup mulut mereka. Ya. Mulut nggak bisa ngejawab man rabbuka. Bukan mulut yang jawab, tapi tangan kamu. Kaki kamu itu yang jawab semua. Tuh badan kamu menjadi saksi. Ya. Itu Munkar dan Nakir. Raqib. Nih, yang catat amal baik sebelah kanan kamu. Dan sebelah kiri kamu, Atid catat amal buruk. Sekarang malaikat Raqib Atid ini sudah agak apa? Mau pensiun kayaknya. Karena hampir semua aktivitas kamu itu sudah terwakili oleh kalian. Jadi belum dicatat, kamu udah bikin status. Alhamdulillah. Habis sholat tahajud, hati menjadi tenang. Dan terus malaikat Raqib mencatat apa? Ya. Alhamdulillah, sudah baca Al-Quran 1 juz hari ini. Masya Allah. Yang hebatnya lagi, alhamdulillah sholat Isya sudah 2 rakaat, tinggal 2 rakaat lagi. Masya Allah. Loh, ini gimana? Kalau Metro Raqib ya udah, aku pensiun aja wis. Ada saya pensiun aja. Semua tugas saya sudah diwakili oleh mahasiswa ASMI yang ambil kuliah PAI. Karena setiap habis kebaikan masih bikin status, langsung update. Ya. Ngasih sedekah dipoto pada yatim. Uang kotak masukin kotak amal dipoto ya. Ya silakan lah kalau kamu begitu ya. Nah, itu kita amal buruk. Dan terakhir, Malik Ridwan itu Malik penjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga. Kalau penjaga pintu gerbang Asmi yaitu satpam. Ya. Dan 10 malaikat ini semua berhubungan dengan manusia. Sejatinya banyak malaikat yang sudah Al-Quran. Ya, surat Al-Alaq ayat terakhir, sanad uzzabaniyah. Ya, akan kami panggil malaikat Zabaniyah. Siapa malaikat Zabaniyah itu? Oh, Zabaniyah itu malaikat yang bertugas membantu malaikat Malik. Ya. Jadi nanti yang mencambuk, yang menghukum orang-orang neraka itu malaikat Zabaniyah namanya. Ada lagi malaikat Hamalatul Arsh yang mau membawa aras. Kamu lihat langit kan nggak ada tiangnya ya. Langit nggak ada tiangnya, nggak ada penyangganya. Saya sampai hari ini belum pernah mendengar ada pesawat Garuda Indonesia menabrak tiang langit. Jatuh karena menabrak tiang langit, karena langit nggak ada tiangnya. Siapa yang menyangga? Itu malaikat, namanya malaikat Hamalatul Arsh, membawa aras ya, atau langit. Jika malaikat yang bertugas mengambil ludah kalian, jadi kalau kamu ludah sembarangan, itu ludah kamu diambil. Buat apa Pak? Buat minum kamu ntar di akhirat. Yang suka gibah orang, yang suka buka aib orang, yang suka ngatain orang, hati-hati itu.
Itu makanan kamu ntar darah, nanah, kotoran kamu sendiri. Nauzubillah. Jadi intinya malaikat banyak ya. Nah lalu kita lanjut pada kepada kitab. Ya. Kitab ini ada 4 yang sedikit saya ya. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi, Zabur, Taurat, Zabur. Oke. Lalu Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam dengan bangsanya Bani Israel, bahasanya Ibrani. Ya. Bahasa Ibrani. Karena Israel itu bahasa Ibrani. Isra itu mencari, Il itu Tuhan. Jadi bangsa mencari Tuhan. Karena kan mereka keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan mencari Tuhan. Ya, jika melihat bulan, bintang ini Tuhan saya, bulan ini Tuhan saya, matahari ini Tuhan saya paling besar, itu namanya Israel. Yang kedua kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ya. Dengan bahasa Ibrani dan umatnya Bani Israel. Nah kalau Nabi Daud ini ketika baca kitab Zabur, saking indah suaranya, itu yang namanya air terjun sampai berhenti di tengah-tengah. Coba gimana kamu bayangkan? Terjun turun, berhenti. Karena indahnya kitab Zabur yang dibacakan oleh Nabi Daud. Makanya kalau kamu pengen bagus suaranya, puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Ya, misalnya kamu Senin puasa, Selasa enggak. Rabu puasa, Kamis enggak. Jumat puasa, Sabtu enggak. Tapi filosofi puasa Daud jadi dipakai buat belajar loh. Minggu ini belajar, minggu depan enggak. Minggu ini belajar, minggu depan enggak. Ini bahaya ini ya. Jadi yang kedua, yang ketiga kitab Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk umatnya Nasrani, bahasanya Suryani. Jadi kitab Injil itu bahasanya bahasa Suryani. Ya. Dan terakhir Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab, ya, dan ditujukan untuk seluruh umat manusia di alam semesta. Karena Quran ini menyempurnakan kitab sebelumnya. Jadi kamu harus percaya loh sama Injil, kamu percaya sama Taurat, sama Zabur. Ini satu kesatuan yang bisa dipisahkan. Jangan kamu percaya sama Al-Quran tapi Injil nggak percaya. Gimana? Mungkin Injil juga kitab suci umat beragama kok. Ya, jadi kamu percaya sama Taurat, Zabur, Injil, Quran, ini satu kesatuan. Yang menyempurnakan itu semua adalah Al-Quran. Selanjutnya percaya kepada Nabi dan Rasul yang jumlahnya ada 313. Nabi Rasul itu 313. Kok cuma 25 Pak yang wajib? Iya, karena yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 25. Ya, dari 25 ini dipilih lagi yang terbaik, 5 ulul azmi. Dipilih yang terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarlah kalian menjadi umat Nabi Muhammad. Dan yang kelima pada hari kiamat. Ya. Cuma sampai sekarang hari kiamat ini nggak ada yang tahu kapan terjadinya. Ketika Nabi ditanya sama umatnya, ya Rasulullah, mata sa'ah ya Nabi, kapan datangnya hari kiamat? Ditanya itu Nabi bingung, Nabi nggak bisa jawab. Kenapa? Karena Nabi bukan panitia penerimaan penyambutan hari kiamat. Nabi bingung jawabnya. Lalu Nabi nanya lagi, Mada ista'data, what is your preparation? Apa yang sudah kau siapkan untuk menyambut hari kiamat? Tuh Mas jawab, Mas tak ada tuh syai'an ya Rasulullah. Saya nggak nyiapin apa-apa ya Nabi. Loh ini kok berani-beraninya. Enggak nyiapin amal yang baik, kok nanya kapan hari kiamat? Dan saya cuma satu ya Nabi, uhibbullah wa rasul, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Kata Nabi, izan anta ma'aman ahbabta. Kalau gitu engkau bersama yang kau cintai. Kalau cintanya sama Nabi, ya nanti dikumpulkan sama Nabi. Kalau kalian yang laki-laki ya cintanya sama pemain bola misalnya Cristiano Ronaldo, ya nanti gue Cristiano Ronaldo. Ya. Yang perempuan misalnya ya sukanya sama artis Korea, drakor, ya nanti kumpulkan sama artis Korea. Untuk cintanya sama Nabi, nanti di kiamat kita dikumpulkan sama Nabi kita Muhammad SAW. Dan terakhir kita percaya pada takdir baik dan buruk. Oke, saya cukup ya. Nggak ada pertanyaan kan? Ada? Oke, itu saya ingin sapa dulu kalian ya. Kalau saya panggil nanti ya bilangnya hadir ya. Oke, Kang Safrin Ihsanuddin. Hadir Pak. Oke, ini ada di sini ada 16 ya, berarti sama saya jadi 17 ya. Oke, sebentar. Saya sapa dulu satu-satu. Andre Boyke. Hadir Pak, hadir Pak. Oke, Kang Ari Pratama. Hadir Pak, hadir Pak. Claudia Resti Miranti. Saya Pak hadir. Oke, Balia. Kang Balia. Waduh, ini gerak-gerak ini. Hadir Pak, hadir. Oh, hadir. Lalu Naim Wijaya. Hadir Pak, hadir. Fit dia Sri Oktaviani.
Fitriyah apa Fitriyah ini? Ya Fitriyah ini ya. Oke, lagi sholat mungkin belum selesai zikirnya. Indah Sri Lestari. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Ina Puspita. Hadir, Bapak. Oke. Laila Anissa. Hadir, Pak. Oke. Linda D. Hadir, Pak. Oke, good. Marseilla Maula. Saya, Pak. Hadir. Rabitoh Mutmainnah. Hadir, Pak. Oke. Restu Setiawan. Hadir, Pak. Oke. Reza Mahendra. Ya, hadir, Pak. Oke. Next, Safarin Ihsanuddin. Ya, hadir, Pak. Baik, yang cukup ya. Nah, ini juga karena kita sudah membahas ini nanti mudah-mudahan saja kalau bisa nanti kita akan offline ya. Karena saya juga pengen kopdar nih, kopi darat. Ya. Cuma memang cuaca nggak mendukung dan aturan kampus juga tidak mendukung. Ya. Oleh karenanya mungkin nanti setelah UTS mungkin kita bisa melakukan ini, ya melakukan tatap muka. Untuk UTS ada informasi kemungkinan juga online. Ya. Jadi UTS-nya online kemungkinan. Jadi kamu nggak perlu datang ke kampus, tinggal kamu harus menyiapkan administrasinya dan nanti saat jam mata kuliah PAI ya dipersiapkan untuk kerjaan tugas. Sudah cukup. Apabila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan dalam hati. Bila satu mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.